Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Saputri dengan NIM 23042010. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai modernisasi, di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas studi masyarakat Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai modernisasi. Dalam video ini saya akan membahas tentang modernisasi. Modernisasi merupakan sebuah proses penting yang membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Modernisasi bukan hanya tentang teknologi canggih, tetapi juga menyentuh aspek budaya, ekonomi, sosial, hingga pemerintahan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian modernisasi. Secara umum, modernisasi adalah proses perubahan dari keadaan tradisional menuju masyarakat yang lebih maju, rasional, dan terbuka terhadap kemajuan zaman. Kata modernisasi berasal dari kata modern yang berarti baru, mutakhir, atau sesuai dengan perkembangan zaman. Modernisasi mencakup perubahan sistem, nilai, dan cara berpikir masyarakat agar lebih sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam proses ini, masyarakat belajar untuk meninggalkan pola-pola lama yang dianggap kurang efisien dan menggantinya dengan sistem yang lebih efektif. Menurut para ahli seperti Surjono, Soekarto, modernisasi adalah suatu bentuk reformasi sosial menuju masyarakat industri. Artinya, modernisasi tidak hanya soal perubahan alat, tetapi juga cara hidup dan pola pikir manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri modernisasi. Modernisasi memiliki beberapa ciri khas yang bisa kita lihat di masyarakat. Yang pertama ada rasionalitas dan logika. Masyarakat modern cenderung berpikir ilmiah dan logis dalam mengambil keputusan, bukan berdasarkan mitos atau tradisi lama semata. Yang kedua, ada penerapan teknologi, yaitu modernisasi mendorong penggunaan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, transportasi, pertanian, dan pemerintahan. Yang ketiga, mobilitas sosial yang tinggi. Masyarakat modern memiliki peluang lebih luas untuk berpindah status sosial melalui pendidikan dan keterampilan. Dan yang keempat, urbanisasi, yaitu terjadinya perpindahan penduduk dari desa ke kota untuk mencari pekerjaan atau fasilitas yang lebih lengkap. Dan yang terakhir, perubahan struktur sosial. Ada pergeseran dari pola hidup komunal ke arah individualisme yang lebih menekankan hak dan kebebasan pribadi. Nah, secara umum, modernisasi adalah proses perubahan dari keadaan tradisional menuju masyarakat yang lebih maju, rasional, dan terbuka terhadap kemajuan zaman. Nah, selanjutnya ada contoh modernisasi di Indonesia. Kita bisa melihat berbagai contoh modernisasi di Indonesia. Misalnya, yang pertama, digitalisasi pelayanan publik melalui e-governance, seperti pembuatan KTP digital, pelayanan SIM online, atau sistem pembayaran pajak secara daring. Yang kedua, ada pendidikan berbasis teknologi seperti penggunaan platform e-learning, Google Classroom, dan akses internet di sekolah-sekolah. Yang ketiga, ada pertanian modern yang mulai memanfaatkan traktor, drone, pemantau sawah, dan irigasi otomatis untuk meningkatkan hasil panen. Yang keempat, ada transportasi online seperti Gojek, Grab, yang mengubah cara masyarakat bepergian dan bertransaksi. Dan yang kelima, ekonomi digital, termasuk e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, serta layanan keuangan seperti OVO dan Dana. Semua ini menunjukkan bagaimana masyarakat Indonesia semakin terbuka terhadap perubahan zaman. Selanjutnya, ada dampak positif dan negatif modernisasi.
Modernisasi tentu membawa banyak dampak positif, seperti yang pertama meningkatkan efisien dan produktivitas, yang kedua membuka lapangan pekerjaan baru di bidang teknologi, yang ketiga meningkatkan akses terhadap informasi dan pendidikan, yang keempat mempercepat pelayanan publik. Namun, modernisasi juga memiliki dampak negatif jika tidak dikelola dengan bijak, seperti yang pertama adanya kesenjangan sosial antara mereka yang mampu mengikuti perkembangan teknologi dan yang tertinggal. Yang kedua, ada krisis identitas budaya karena budaya lokal bisa tergeser oleh budaya luar. Dan yang ketiga, individualisme yang dapat melemahkan rasa gotong royong. Yang keempat, degradasi moral yang mengakibatkan paparan media tanpa filter yang kuat. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat Indonesia untuk menjalani modernisasi dengan tetap menjaga nilai-nilai luhur bangsa. Selanjutnya ada tantangan modernisasi. Agar modernisasi berhasil, menurut Surjono Soekarto, diperlukan beberapa syarat. Yang pertama, sistem pendidikan yang baik agar masyarakat mampu berpikir kritis dan ilmiah. Yang kedua, disiplin nasional supaya semua perubahan dapat berlangsung teratur dan tidak merusak tatanan sosial. Yang ketiga, ada tingkat organisasi yang tinggi, baik di pemerintahan maupun masyarakat. Yang keempat, ada sentralisasi wewenang yang fleksibel, artinya pemerintah harus mampu mengatur dengan bijak tanpa menjadi terlalu otoriter. Tantangan utama modernisasi di Indonesia adalah kesenjangan infrastruktur, kurangnya pemerataan akses teknologi, dan masih kuatnya pola pikir tradisional di beberapa daerah. Berikutnya merupakan contoh kasus modernisasi di Indonesia. Salah satu contoh modernisasi di Indonesia terjadi dalam sektor pertanian, di mana Kementerian Pertanian atau Kementan meluncurkan program modernisasi berbasis teknologi seperti Internet of Things atau IoT, hidroponik, alat dan mesin pertanian atau alsistan otomatis. Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kerja petani, produktivitas lahan, dan kemandirian pangan, serta melibatkan petani milenial dan ASN untuk mempercepat adopsi teknologi. Teknologi seperti sensor kelembapan tanah, traktor otomatis, dan sistem tanam digital memungkinkan petani dengan lahan terbatas menghasilkan produk bernilai ekonomi tinggi. Di sisi lain, modernisasi ini menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi digital di kalangan petani tradisional dan terbatasnya infrastruktur di internet di pedesaan. Selain itu, jika tidak dikelola dengan baik, modernisasi bisa menimbulkan ketergantungan terhadap teknologi dan risiko terhadap lingkungan. Oleh karena itu, keberhasilan modernisasi petani di Indonesia sangat bergantung pada dukungan infrastruktur pelatihan digital, serta pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan. Dari materi yang telah saya paparkan tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa modernisasi adalah proses penting dalam membangun Indonesia yang lebih maju. Namun, proses ini juga harus dijalani dengan seimbang antara mengikuti perkembangan zaman dan tetap menjaga jati diri sebagai bangsa yang kaya akan budaya, nilai, dan kearifan lokal. Semoga video ini bisa membantu kita semua untuk lebih memahami peran penting modernisasi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Maaf jika ada kata yang salah dan sampai jumpa di lain kesempatan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.